warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Alhamdulillah, karena pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan mata kuliah yang lain ya. Kalau dulu, kalau tidak salah dulu kita ketemu di mata kuliah landasan pendidikan ya. Kalau ini Bapak ini kita berada di metode penelitian. Tadi Ibu Hartini masuk ya. Iya, Pak. Masuk, Pak. Oke, baiklah. Jadi yang membedakan kita kalau berbicara tentang metode penelitian itu adalah suatu alat atau suatu instrumen yang digunakan untuk mencari suatu kebenaran ya, untuk menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Nah, hanya saya perlu sampaikan di sini, ya, maka ini tidak PowerPoint-nya tidak bisa Anda share karena lewat laptop. Di laptop ini tidak bisa saya di komputer. Jadi begini. Jadi kalau yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif itu adalah eh, kaitannya dengan persoalan paham ya, aliran. Jadi antara kuantitatif dan kualitatif itu ada pada perbedaan aliran, paham. Ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya itu ini adalah suatu metode, cuma pahamnya berbeda. Sama halnya kalau kita orang Islam untuk menentukan hari raya misalnya nanti Idul Fitri atau satu Ramadan ada aliran berdasarkan perhitungan atau hisab, ada berdasarkan yang hilal. Nah, itu begitu juga dengan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, itu berdasarkan falsafah filosofinya ya, secara filosofi itu berbeda. Kalau orang kuantitatif itu namanya aliran positivisme. Artinya berdasarkan yang nampak, yang nyata. Ya, itu orang kuantitatif itu selalu melihat yang nyata, yang nampak. Nah, itulah yang disebut dengan aliran positivisme. Tapi kalau orang kualitatif adalah di balik yang nampak itu, di balik yang nyata itu, ya. Sehingga hanya bagaimana apalagi memaknai apa makna di balik fakta. Itu bedanya. Jadi satu yang melihat yang nampak, yang nyata atau fakta, tetapi satu melihat makna di balik fakta. Nah, itu. Jadi yang tidak nampak. Nah, itulah orang eh, kualitatif itu masuk aliran positivisme atau biasa juga disebut dengan aliran naturalisme. Nah, itu. Jadi jangan dipertentangkan. Jadi antara orang kuantitatif dan kualitatif Bapak itu tidak bisa ketemu. Ya, karena satu yang melihat fakta, yang satu melihat makna di balik fakta. Nah, itu bedanya. Ya, misalnya kalau saya mengatakan tersenyum, nah itu adalah fakta. Karena bisa dilihat orang tersenyum. Tapi kalau orang tanya mengapa dia tersenyum, nah berarti di balik tersenyumnya itu apa yang terkandung di balik senyum itu. Itulah yang disebut. Jadi orang kualitatif memahami itu. Tapi kalau orang kuantitatif itu hanya buktinya bahwa dia melihat bahwa fakta. Jadi kalau berdasarkan definisi umum, kalau orang tersenyum itu senang. Tapi belum tentu orang yang tersenyum di hadapan kita senang. Jadi itulah yang disebut dengan makna di balik fakta. Misalnya ada orang kita menangis, keluar air mata. Kalau orang keluar air mata berarti itu definisinya menangis. Nah, itu fakta. Tetapi kenapa keluar air mata? Apakah karena sedih atau bisa juga orang keluar air mata karena senang. Nah, itu jadi itu
namanya makna di balik fakta. Sudah jelas Bapak Ibu ya. Jadi itulah kalau Bapak meneliti secara, jadi makanya itu penelitian kualitatif itu lebih mendalam. Nah, misalnya kalau misalnya Bapak Ibu guru mengajar dengan menggunakan metode mengajar misalnya dengan menggunakan problem solving atau menggunakan peta konsep itu fakta ya, jadi fakta. Tetapi kalau orang dia mengapa orang menggunakan model itu, itulah yang disebut dengan penelitian kualitatif karena eh, menjelaskan apa yang dilakukan oleh orang itu, kenapa. Makanya itu kalau penelitian kuantitatif dan kualitatif baru dari judul itu sudah bisa kita membedakan bahwa ini penelitiannya adalah penelitian kuantitatif. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi dari situ kita bisa lihat, misalnya kalau mau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, berarti itu pasti kuanti, karena itu ada fakta kelihatan. Misalnya kalau bisa pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar, nah, itu berarti itu pasti kuanti, karena kita bisa melihat yang nampak pada variabel itu. Misalnya setelah berarti ada pengaruh misalnya. Tapi kalau orang kualitatif, kalau misalnya orang kuanti sudah menemukan bahwa ternyata dengan menggunakan metode pembelajaran GESO misalnya, itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, orang kualitatif bertanya, mengapa metode mengajar GESO bisa menghasilkan hasil belajar yang baik. Nah, itulah pasti itu kajiannya orang kualitatif. Jadi eh, orang kuanti melihat fakta, orang kualitatif melihat makna di balik fakta itu. Ya, misalnya kalau saya melempar, Bapak mengatakan bahwa Pak Yunus melempar itu fakta. Tetapi orang kualitatif, mengapa Pak Yunus melempar? Ya itu jawabannya bervariasi. Bisa ise, bisa marah, atau bisa menangkap, atau bisa membunuh sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang membedakan antara orang kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu pengantar tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi satu berdasarkan perhitungan dan satu berdasarkan penjelasan. Itu bedanya ya. Namanya kuanti bisa menghitung-hitung. Ya, tetapi kalau orang kualitatif menjelaskan. Nah, misalnya kalau saya tanya mengapa si A tidak pergi kuliah. Nah, itu variasi itu. Itu harus ditanya baik-baik orang yang bersangkutan mengapa misalnya malas pergi kuliah. Nah, tanya itu adalah jawaban yang sifatnya kualitatif. Tidak bisa dikuantitatifkan. Ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke penelitian kualitatif. Nah, kalau berbicara tentang metode penelitian itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencari atau menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. Nah, itulah yang disebut dengan metode riset ya. Bagaimana? Nah, tetapi pada kesempatan ini saya membahas tentang khusus kualitatif. Ya. Nah, sekarang itu kalau berbicara tentang metode berarti berbicara tentang cara, berbicara tentang strategi. Ya, bagaimana cara untuk mengumpulkan data. Karena itu pada dasarnya membedakan antara karya tulis ilmiah dengan karya non ilmiah itu adalah jawabannya berdasarkan data. Ya. Nah, jadi kalau data yang digunakan untuk menjawab suatu persoalan, nah berarti itu sifatnya ilmiah.
Nah, hanya persoalannya bagaimana agar data yang akan kita gunakan untuk menjawab masalah ini harus menggunakan instrumen yang sesuai, harus menggunakan alat yang sesuai, ya. Karena jangan sampai data yang kita peroleh itu untuk menjawab persoalan tidak valid, tidak reliable, tidak akurat, sehingga dibutuhkan metode yang sesuai. Saya kasih contoh misalnya, kalau alat potong itu banyak jenisnya. Misalnya kalau Bapak alat potong, Bapak menggunakan alat potong misalnya pisau, parang, gergaji, kampak, ya toh? Eh, itu semuanya adalah alat potong. Tetapi tidak semua alat potong ini peruntukannya bisa digunakan kepada semua materi. Ya, misalnya kalau sensor itu cocok dipakai untuk menebang pohon besar. Ya, ya. Gunting bisa dipakai. Jadi semuanya itu. Jadi gunting pun macam-macam, parang pun macam-macam, pisau juga macam-macam. Ya toh? Macam-macam itu jenisnya. Gergaji juga macam-macam. Orang tukang saja gergaji untuk kayu beda dengan gergaji untuk besi. Ya, kalau Bapak misalnya contoh, Pak misalnya Likia Inumbi ya dari ini. Kalau mau potong jenggot jangan pakai sensor. Nah, itu tidak cocok. Harus pakai pisau silet. Nah, itu namanya. Iya, Jadi gitu. Ya toh? Nah, itu. iya, Pak. Nah, jangan juga kalau pisau sile mau pakai potong pohon kelapa itu tidak cocok. Padahal sama-sama alat potong. Begitu juga kalau berbicara tentang metode penelitian. Jadi banyak sekali instrumen di dalam mencari data untuk menjawab suatu persoalan di dalam metode penelitian. Nah, itu bukti Pak. Jadi harus sesuai dengan peruntukannya. Ya. Makanya kita ini harus dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan kalian untuk memilih metode yang sesuai dengan apa yang kita mau selesaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sudah jelas tadi ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu hanya melihat fakta-fakta yang langsung kelihatan, yang nyata, yang nampak. Nah, ya. Tapi kalau kualitatif, ya itu makna di balik fakta itu tadi. Kalau misalnya tadi, kalau orang melihat orang tersenyum, nah itu faktanya dia senang tersenyum. Tapi belum tentu orang yang tersenyum itu adalah senang. Ya, nah itulah. Jadi orang kalau mau melihat mengapa dia tersenyum, nah berarti itu kajiannya orang kualitatif. Kalau hanya melihat bahwa si A tersenyum, nah itu adalah bagiannya kuantitatif. Ya. Baiklah kita lihat dulu bahwa metode penelitian kualitatif itu adalah, nah bisa ini, hanya ini Bapak Ibu tidak bisa melihat saya punya PPT, ya jadi tapi saya bacakan saja ya bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah. Dia jadi kondisi objeknya alami. Ya, tidak bisa direkayasa. Apa adanya. Tidak boleh dibuat-buat. Makanya itu orang peneliti kualitatif apa adanya. Pokoknya tidak bisa di setel-setel, tidak bisa dibuatkan SOP khusus untuk melihat itu. Jadi apa adanya. Beda kalau penelitian kuantitatif harus dari awal proposalnya harus jelas. Sudah harus ditentukan dari awal. Misalnya berapa sampelnya, apa variabelnya. Dari setiap variabel harus jelas indikatornya. Sudah harus semuanya bisa dinilai. Ya. Kalau orang kuantitatif. Jadi orang kuantitatif itu harus betul-betul kuasai variabel.
kuasai peubah. Ya, baru dari setiap variabel itu harus betul-betul ditahu apa indikatornya, bagaimana mengukur variabel itu. Variabel baik variabel bebasnya maupun variabel terikatnya. Baik variabel yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Baik yang independen maupun yang dependen. Itu harus betul-betul diketahui. Ya, kalau orang kuantitatif. Ya. Tetapi kalau orang kualitatif tidak perlu didefinisikan terlebih dahulu. Apapun yang Anda temukan pada objek itu yang harus dijelaskan. Ya, seperti itu. Tidak perlu ditentukan dari awal bahwa sekian yang menjadi sampel penelitian. Tidak perlu. Karena orang kualitatif itu satu orang pun informannya, kalau itu dianggap cukup untuk menjawab persoalan ini, maka selesailah penelitian kita. Kalau orang kualitatif, tapi bisa saja sudah 10 orang belum cukup, bisa sampai bersekian-sekian. Sampai betul-betul kita mendapatkan data yang dibutuhkan. Misalnya kalau mau melihat sejarah, makanya itu penelitian kualitatif pada umumnya digunakan oleh orang sosial. Nah, kalau orang kuantitatif itu pada umumnya digunakan oleh orang eksakta. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau penelitian kualitatif itu peneliti itu sebagai instrumen kunci. Ya. Jadi kita itu orang peneliti kualitatif, kita peneliti ini adalah merupakan instrumen kunci. Ya, mengapa? Karena memang penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang sifatnya induktif. Ya kan seperti itu. Sifatnya induktif. Kalau penelitian kuantitatif itu sifatnya deduktif dari umum ke khusus. Tapi kalau penelitian kualitatif sifatnya induktif dari khusus ke umum. Ya. Kemudian penelitian kualitatif ini itu lebih menekankan pada proses dan makna. Ya. Nah, daripada generalisasi. Ya tak? Jadi kalau orang kualitatif itu dia lebih mementingkan pada proses dan makna daripada generalisasi. Kalau orang kuantitatif itu fokus pada generalisasi. Ya, maksudnya begini, kalau orang kualitatif hasil penelitian kita itu tidak bisa digenerasi ke tempat lain. Ya, karena mungkin misalnya kalau berbicara tentang adat, misalnya orang Toraja, adat Toraja tidak bisa digunakan kepada adat lain, hanya berlaku pada adat Toraja. Begitu juga misalnya adat Kajang, hanya berlaku pada orang Kajang, tidak bisa berlaku pada adat yang lain. Tetapi kalau penelitian kuantitatif, kalau misalnya Bapak meneliti di Pangkep, itu bisa digeneralisasi tempat lain. Misalnya kalau mengatakan bahwa ada pengaruh pengguna metode pembelajaran Jesau terhadap hasil belajar. Berarti ini metode pembelajaran Jesau bisa digunakan di tempat lain. Bisa digeneralisasi atau bisa katakan bahwa bisa juga meningkatkan hasil belajar di sekolah B atau di sekolah C. Tapi kalau orang kualitatif itu hanya berlaku di mana kita meneliti. Sudah jelas Bapak Ibu? Jadi itu perbedaan Bisa bertanya, utamanya. Pak? Ya, ada Boleh bertanya, pertanyaan? Prof? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses, pengalaman, dan makna dengan pendekatan yang mendalam terhadap fenomena tertentu. Ya, Sementara itu, penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada generalisasi, menggunakan data numerik untuk ya, mengidentifikasi pola dan membuat kesimpulan yang berlaku secara luas. ya, Keduanya saling melengkapi tergantung tujuan penelitian. Nah, ini ya, yang saya tanyakan, Prof.
Bagaimana cara kualitatif mendalami proses dalam suatu fenomena, Prof? Ya, oke. Terima kasih Mas. Ya, jadi terima kasih Pak Basma. Pak Basman sudah bisa membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Karena eh, ya tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kualitatif itu langsung sifatnya bersifat perspektif subjek ya. Kemudian harus mendalam atas setiap setting ya kan seperti itu Pak Semangat. Nah, bagaimana itu? Nah, eh, disinilah kita seorang peneliti keahlian kita menggunakan kira-kira metode apa yang harus digunakan untuk melihat masalah tersebut ya. Karena penelitian kalau berbicara penelitian kualitatif itu berdasarkan tadi fenomena yang kita temukan, maka muncullah ada istilah, ada penelitian kualitatif yang bersifatnya fenomenologi. Ya toh? Ada yang bersifat deskripsif, ada yang bersifat etnografi, ada yang bersifat studi kasus, ada yang bersifat historis. Ya, jadi tergantung dari fenomena itu, Pak Basma. Kalau Bapak misalnya mau melihat sejarah perjuangan misalnya atau sejarah lahirnya suatu negara atau sejarah seorang pejuang atau seorang ulama, nah itu berarti sifatnya histori, ya toh? Ya. Kalau misalnya sifatnya misalnya tentang kasus dalam suatu lokasi atau kasus dalam suatu lembaga, berarti itu sifatnya studi kasus. Ya, kalau misalnya sifatnya misalnya terjadinya misalnya konflik di suatu daerah, ya karena